4 kisah ajaib di zaman Rasulullah yang jarang diketahui. 1. Kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh, sebab batu adalah benda yang tidak dapat berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengetahuinya. Akan tetapi, beliau dan para sahabat tidak satupun berpikiran untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut, apalagi untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." 2. Kisah tangis tiang masjid dari batang kurma. Kisah unik lainnya ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang kurma. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tak kala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya. Tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada di dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. 3. Kisah pohon berjalan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Yala bin Murad At-Taski, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun, meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengamatkan pohon tersebut, mengeramatkan sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. 4. Kisah unta yang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah terakhir berasal dari seekor unta yang berbicara kepada Rasul sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Yala bin Murad At-Taski, ia berkata,
ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tak kala unta tersebut melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di dekatnya dan bertanya, "Mana pemilik unta ini?" Lalu datanglah pemiliknya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jauhlah ia padaku." Lalu pemiliknya menjawab, "Kami hadiahkan padamu ya Rasul. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencarian selain unta ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak pekerja dan kekurangan makanan. Maka berbuat baiklah kamu kepadanya."